Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Hanum Rambe. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Nah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas kimia ICT, yaitu menjelaskan tentang perubahan materi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa menemui berbagai macam perubahan yang disengaja maupun perubahan secara alami. Perubahan materi dapat terjadi karena pemanasan, dicampur dengan zat lain, atau karena sebab-sebab lainnya. Perubahan materi dapat digolongkan atas dua golongan, yaitu perubahan kimia dan fisis. Ciri-ciri dari perubahan fisis yaitu yang pertama, perubahan bersifat sementara, yang kedua, tidak menghasilkan zat baru atau partikel penyusun sama, yang ketiga, yang merubah hanya wujud dan ukuran zat atau gas menjadi air dan sebaliknya, air menjadi padat dan sebaliknya. Contoh dari perubahan fisis tersebut, air menguap, es mencair, uap air mengembun, lilin meleleh, bongkahan belerang menjadi serbuk belerang, kawan nikrom terbakar, melarutkan gula atau dengan garam dengan air, proses penyaringan, proses sedimentasi, dan yang terakhir proses kristalisasi. Selanjutnya, ciri-ciri dari perubahan kimia itu yang pertama, perubahan bersifat permanen atau tidak dapat berubah lagi menjadi zat kimia. Yang kedua, terjadi perubahan susunan zat. Yang ketiga, biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat diamati, yaitu adanya gelembung gas, terbentuknya endapan, terjadi perubahan warna, dan terjadi perubahan suhu. Dan yang terakhir, menghasilkan zat baru. Kemudian, contoh dari perubahan kimia adalah yang pertama, nasi menjadi basi, yang kedua, natrium dilarutkan ke dalam air, ketiga, pembuatan tempe, keempat, kertas dibakar, kelima, gas hidrogen dibakar, keenam, reaksi hidrolisis, ketujuh, logam berkarat, dan kedelapan, pita logam magnesium terbakar. Reaksi kimia menghasilkan gelembung gas dan perubahan suhu, contohnya logam natrium plus air menghasilkan gas hidrogen dan panas. Reaksi yang menghasilkan endapan dan gelembung gas, contohnya logam magnesium plus asam karbonat menghasilkan endapan magnesium, karbonat, dan gas hidrogen. Reaksi kimia yang disertai perubahan warna, contohnya larutan tembaga sulfat berwarna biru muda akan berubah warnanya menjadi biru tua jika ditambahkan larutan amonia. Di dalam perubahan kimia itu terdapat dua reaksi. Yang pertama, reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi endoterm yaitu merupakan reaksi yang membebaskan energi, misalnya pembakaran kertas. Kemudian reaksi eksoterm yang serta-merta menyebabkan kenaikan suhu. Dan kemudian reaksi endoterm merupakan reaksi yang menyerap energi, misalnya fotosintesis. Cukup sekianlah video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan janganlah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.